Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini aku mau sharing lagi food prep di minggu pertama. Tapi sebelum menonton videonya, boleh dong ya untuk like dan juga subscribe supaya channelnya terus berkembang dan bisa menemani kalian semuanya. Nah, alhamdulillah ini food prep di minggu pertama dengan total belanjaan 150.000 dan insya Allah untuk memenuhi kebutuhan selama 1 minggu. Hari ini aku mau sharing juga gimana nih caranya supaya ngehemat uang, tenaga, dan juga waktu. Yang pastinya dengan food prep kerjaan kita itu lebih ringkas ya teman-teman. Dan untuk minggu ini itu protein hewaninya itu kebanyakan dari ayam ya. Karena biasanya sebelum food prep aku bikin meal plan dulu atau rancangan menu, biar kita itu belanjanya tuh lebih enak aja, supaya nggak kelamaan di pasar gitu ya. Kita tahu gitu arah mana aja yang mau kita tuju. Dan biasanya kalau aku bikin meal plan, aku suka nanya juga ke suami, kira-kira untuk minggu ini dia itu lagi pengen makan apa atau menunya yang mau dimasakin tuh apa. Jadi aku belanjanya itu menyesuaikan dengan apa yang suami mau. Di sini aku beli ceker seperempat itu harganya 7.000 dan untuk menunya nanti aku mau bikin soto ceker. Aduh, kalau hujan itu pasti enak-enaknya tuh yang anget-anget ya. Dan untuk usus tadi seperempat itu 5.000, mau dibikin usus cabai hijau. Sayapnya 7 pieces harganya 20.000, mau diungkep aja, mau bikin ayam bakar, kalau enggak bikin chicken wings. Lanjut untuk dada filet tadi setengah kilo itu harganya 25.000, mau dibikin ayam teriyaki sama bikin stokatsu dan juga nugget. Dan tadi untuk ikan kembung 3 pieces itu harganya 15 ribuan aja untuk bikin pepes. Lanjut untuk sayurannya, aku beli sawi putih tadi harganya 4.000 ya, biasanya segitu itu 2.000. Biasa ya, mau mendekati akhir tahun tuh emang harga itu pada naik. Dan di situ tadi aku beli jagung, satu jagung itu harganya 4.000 dan untuk kolnya 3.000. Lanjut untuk tomatnya aku beli 4.000 dan untuk bawang daunnya 1.000. Bawang putihnya aku belinya 5.000 aja karena kalau pemakaian bawang putih itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena biasanya aku untuk bumbu itu langsung di stok aja, jadi nggak terlalu kebanyakan pakai bawang putih. Lanjut ini untuk cabai campur, cabai hijau dan cabai merah harganya 5.000, lumayan ya. Sekarang harga cabai udah 100.000 rupiah per kilo. Kalau di daerah teman-teman gimana? Harga cabai masih aman gak sih? Nah itu cabai segitu tuh 10.000 ya, dicampur cabai hijau dan juga rawit merah. Dan untuk ini kacang panjang segini harganya 3.000, mau dicampur pakai bakso dan juga nanti dicampur pakai toge teman-teman, ditumis kayak biasa aja. Dan tadi untuk kemangi 2 pieces itu 1.000 dan untuk sawi hijau harganya 2.000 dan labu ini emang belum turun-turun ya, satu labu itu 4.000 rupiah. Dan ini untuk bumbu dapur harganya 2.000 ya, tadi bener-bener banyak banget. Itu nanti untuk stok bumbu kuning sama bikin stok bumbu ungkep. Lanjut di sini tadi aku beli kencur harganya 3.000 untuk bikin seblak ya teman-teman. Dan di sini aku beli mie 3 pieces itu harganya 3.000. Di sini ada tambahan ya, pisang aku beli segitu tuh 5.000, lumayan banyak banget, isinya 7 pieces dan ini togenya 2.000. Lanjut untuk bikin cemilan minggu ini aku kayaknya pengennya yang manis-manis, jadi aku mau bikin banana roll pakai kulit lumpia ya teman-teman, ditaburin pakai coklat dan juga mises, tambahin keju, pasti nikmat banget. Dan di situ tadi aku beli kulit lumpia itu harganya 5.000, isinya itu 4 daun. Dan di sini untuk tambahan toppingnya aku beli keju seperempat harganya 15.000 dan untuk baksonya 1 pieces 5.000. Gimana nih teman-teman, total belanjaan 150 udah bener-bener super banyak banget ya, lumayan banget. Dan untuk cemilan yang pedasnya nanti aku mau bikin kue tiaw goreng. Tadi beli kue tiaw itu harganya 5.000 ya. Nah ini aku mau siapin dulu untuk dibikin bumbu jadi. Jadi biasanya teman-teman aku itu kalau perbumbuan emang nyetok ya. Karena aku ngerasain banget namanya kita punya anak kecil itu emang gak bisa lama-lama di dapur ya. Karena anakku ini lagi aktif-aktifnya banget ya. Jadi bener-bener butuh perhatian ekstra ya teman-teman. Dan untuk belanja sayur kayak gini, pokoknya mau harian mau mingguan itu sebenarnya tergantung dari cocoknya kita ya teman-teman. Karena ada yang belanja mingguan tapi malah boros, ada juga yang belanja harian justru malah hemat. Jadi sebenarnya itu tergantung kitanya aja cocoknya pakai metode yang mana. Karena emang namanya perekonomian orang itu nggak bisa disamaratakan ya teman-teman. Yang dicukup di orang lain belum tentu cukup di kita, dan yang cukup di kita belum tentu juga cukup di orang lain. Karena pastinya setiap keluarga itu berbeda-beda ya, karena dari pemasukan aja ada yang gajinya harian, ada yang mingguan, ada juga yang bulanan. Maka dari itu kita sebagai istri harus mampu gitu ya menyesuaikan keadaan. Kalau menurut kita gaji harian itu lebih hemat, ya udah kita belanjanya harian. Kalau misalkan kita ngerasa kalau untuk bulanan
food prep itu lebih hemat, ya udah kita berarti harus siap untuk food prep dan harus konsisten. Karena kalau food prep ini satu hari nggak masak aja bener-bener teman-teman, sayang banget sayurannya pasti kebuang. Nah aku lebih cocok belanja mingguan kayak gini ya, karena kalau food prep kayak begini itu kita capeknya itu cuma satu kali doang pas kita ke pasar. Selebihnya untuk masak itu jadi singkat banget karena semua udah kita siapin. Pokoknya aku ngerasa bener-bener ngehemat uang, waktu, dan tenaga. Karena aku kalau metode harian itu jujur aja nggak cocok ya teman-teman. Karena satu hari untuk belanja sayur aja bisa nyampe 50 ribuan. Belum lagi kalau misalkan kita ke tukang sayur setiap hari itu kalau kesiangan pasti adanya tuh tinggal sisa-sisa ya. Beda halnya kalau misalkan food prep kayak begini, kalau kita kesiangan itu tinggal masak yang simple aja karena bahan-bahannya udah dipotong-potong dan juga untuk perbumbuannya udah aku stok untuk 1 minggu. Jadi biasanya aku kalau udah ke pasar itu langsung aja aku preparein untuk bumbu-bumbu karena ini bener-bener ngaruh banget ya teman-teman supaya kita itu nggak lama-lama untuk masak. Pastinya kalau misalkan kita terlalu lama di dapur sedangkan pekerjaan yang lain itu udah menanti, kayaknya itu bener-bener ngaruh ke mood, bakal berantakan ya teman-teman. Jadi supaya tetap waras, supaya tetap bisa ngejalanin hari nggak marah-marah, jadi kita cari langkah dan solusi untuk bisa kita terapkan di keluarga kita supaya waktu itu lebih efisien dipakai buat apa aja gitu ya. Pastiin juga teman-teman kalau misalkan kita food prep kayak gini itu harus bikin meal plan ya supaya nggak bingung kita mau masak apa, karena banyak banget yang food prep tapi kita nggak mikirin apa yang mau kita makan, alhasil belanjaan yang udah kita beli ternyata nggak sesuai dengan mood kita pengen masak apa gitu ya teman-teman. Terus misalkan kalau kita itu orangnya yang gampang bosen, jadi kita bisa di-mix aja satu hari itu kita mau bikin apa aja. Kalau aku biasanya untuk pagi itu aku menunya yang simple aja teman-teman. Biasanya aku bikin stok katsu kalau nggak nugget, jadi untuk sarapan itu menunya cuma satu menu aja. Dan untuk menu kedua, biasanya masaknya itu agak siangan, bisa dimakan sore kalau nggak malam. Pokoknya ini sayuran itu di mix and match, dipakai buat bisa apa aja gitu ya teman-teman menunya. Kayak misalnya aku kasih contoh, aku bikin soto, pastinya kan pakai toge, pakai kol, terus pakai tomat juga gitu ya. Dan untuk tumisannya aku bisa pakai toge dan juga kacang panjang dicampur aja kayak gitu teman-teman. Jadi satu sayuran bisa buat 2 menu. Dan ini untuk bawang daun aku langsung potong-potong aja teman-teman karena ini bener-bener simple banget. Kalau misalkan masak telur, kalau enggak bikin goreng-gorengan itu tinggal ditaburin aja, nggak perlu nyuci lagi, nggak perlu iris-iris lagi. Dan ini biasanya tahan sampai 6 harian. Kalau misalkan kita taruh di freezer bisa nyampe 2 mingguan kayaknya teman-teman. Tapi untuk bawang daun aku biasanya taruh di etalase bawah aja. Pokoknya untuk daun bawang itu bisa dipakai buat apa aja ya. Dan biasanya aku bikin cilok itu kalau siang-siang lagi pengen yang pedas-pedas, itu tinggal ditaburin aja pakai daun bawang kayak begini teman-teman. Dan masaknya pun lebih ringan aja gitu ya kalau misalkan udah disiapin semuanya kayak begini. Dan untuk cemilan biasanya aku bikin, kadang juga aku beli. Ya pokoknya disesuaikan aja teman-teman, jangan terlalu memporstir harus masak terus, harus beli terus. Jadi diseimbangkan aja. Takutnya kalau misalkan kita masak terus, kita gampang bosen dan juga jenuh. Kalau misalkan kita beli mulu ya itu juga boncos gitu ya. Jadi harus yang seimbang aja biar tetap jalan gitu ya. Jajan jalan, makan juga tetap jalan. Dan kalau misalkan kita dikasih uang belanja itu lebih dari 200 ribu, kenapa enggak teman-teman? Beli aja yang mau kita beli, jangan terlalu dihemat-hematin banget. Misalkan kita dikasih jatah belanja itu 250, kita belanjanya 100 ribu, bener-bener ya itu. Pengen hemat tapi kesannya itu malah pelit sama diri sendiri, padahal itu makanan kan yang mau kita makan gitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran kalau misalkan kita nyimpen uang sebanyak-banyaknya, nanti kalau misalkan ada kebutuhan atau sakit bisa kepake uangnya. Jangan teman-teman, itu justru malah jadi suges, jadi kitanya tuh bakal sakit dan uangnya pasti bakal kepake. Coba deh kalau misalkan kita beli makan apa yang kita mau, apa yang mau kita rasain gitu ya, sesekali nggak apa-apa kita merasakan yang belum pernah kita rasain. Karena insya Allah teman-teman, yang namanya rezeki itu pasti ada aja jalannya. Nah teman-teman, sampai di sini ya video kali ini, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.